Sekretaris Jenderal Hizbullah Syekh Naim Qassem menegaskan pasukannya selama ini mematuhi ketentuan kesepakatan gencatan senjata di Lebanon dan menuduh Israel melanggar perjanjian. Naim Qassem turut mengancam Zionis bahwa kelompok militan dan tentara Lebanon yang bukan bagian dari Hizbullah akan membela diri jika Israel terlibat dalam agresi skala besar. Dilansir dari Inggris Al-Mayadin Rabu 6 Agustus, Naim Qassem menekankan tekad perlawanan tak tergoyahkan untuk melindungi kemerdekaan Lebanon. Hal itu menggambarkannya sebagai gerakan kuat yang berkomitmen untuk menjaga kedaulatan bangsa. Menurutnya, pertahanan ini akan menyebabkan roket jatuh ke dalam entitas Israel. Lantas dalam waktu 1 jam saja akan menghancurkan keamanan Israel yang telah dibangun selama 8 bulan lalu. Syekh Qassem menegaskan serangan Israel selama ini gagal mencapai tujuannya dan masih terkekang. Sebagai informasi, secara tegas Hizbullah juga menolak melucuti senjatanya atas tuntutan Israel. Meski demikian, tersebar kabar bahwa Hizbullah mempertimbangkan untuk mengurangi senjatanya. Tribunarus PBB tegas mendesak Israel untuk menghentikan serangan brutalnya di jalur Gaza. Pasalnya, menurut PBB, rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ingin memperluas operasi militer hingga merebut kendali penuh atas Gaza itu memicu konsekuensi bencana besar. Peringatan itu disampaikan Asisten Sekretaris Jenderal Organisasi Internasional PBB untuk Eropa, Asia Tengah, dan Amerika, yakni Miroslav Jinka. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 6 Agustus 2025. Pihaknya meyakini niat Netanyahu itu menimbulkan konsekuensi bencana besar. Mengingat lebih dari 2 juta warga Palestina hidup di bawah kondisi blokade tanpa akses yang memadai. Menurutnya, jika wilayah ini diduduki sepenuhnya dan militer Israel mengintensifkan kontrol, akses bantuan kemanusiaan dikhawatirkan kian terhambat. Bahkan kemungkinan bisa dihentikan secara total. Sementara itu, pendudukan militer secara penuh juga memperbesar risiko mengenai nasib para sandera yang masih ditahan Hamas. Pemerintah Rusia murka dan mengecam keras Zionis buntut sejumlah diplomatnya menjadi korban serangan pemukim Israel di wilayah pendudukan Palestina Rabu 30 Juli. Rusia menilai insiden itu sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan norma hubungan diplomatik. Kementerian Luar Negeri Rusia mengonfirmasi kendaraan dinas berplat nomor diplomatik yang membawa staf diplomatik dari kantor Rusia menuju administrasi nasional Palestina diserang Israel. Serangan secara fisik dan verbal itu dilakukan Israel di dekat pemukiman ilegal Givat Asaf tak jauh dari Yerusalem. Akibat serangan, mobil diplomat itu mengalami kerusakan mekanis. Sementara itu, menurut Moskow, insiden tersebut terjadi di bawah pengawasan personel militer Israel yang berada di lokasi. Meski demikian, militer Israel tak peduli dan tidak mengambil tindakan apapun untuk menghentikan serangan. Lantas, kejadian ini semakin memperparah ketegangan diplomatik antara Rusia dan Israel. Terkini sebagai bentuk protes resmi, Kedutaan Besar Rusia di Tel Aviv menyampaikan nota diplomatik kepada otoritas Israel. Rusia meminta penjelasan dan tindakan konkret dari pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.